Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ridwan Rianto. Sahabat semua, di episode yang ke-1 ini, yaitu hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024, untuk pertama kalinya saya akan mencoba untuk menanam sayur kangkung. Nah, bagaimana prosesnya? Silahkan sahabat simak baik-baik video saya berikut ini. Untuk yang pertama, di sini saya akan mereview terlebih dahulu mengenai benih sayur kangkung yang akan kita tanam. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menanam kangkung dari merek Garuda Seeds, yaitu jenis Raja Wali. Dan kangkung ini merupakan kangkung jenis daun lebar. Dan untuk harganya itu sendiri, satu repack ini itu dihargai Rp1.800. Untuk satu pack ini mungkin ada sekitar 150 sampai dengan 160 biji. Yang kedua, untuk metode tanam. Jadi pada kesempatan kali ini saya menggunakan dua jenis metode. Nah, yang pertama itu kita gunakan metode penanaman secara organik, dan yang kedua adalah metode penanaman non organik. Dalam hal ini kita gunakan pupuk kimia. Yang ketiga, wadah tanaman. Jadi pada kesempatan kali ini saya tidak akan menggunakan polybag ataupun planter bag, tapi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menanam benih kangkung tadi menggunakan tray semai seperti ini. Dan sebagai catatan itu, dari awal sampai dengan nanti misalkan kita bisa panen, itu seluruh benih kangkungnya akan saya taruh di tray semai terus, tidak akan saya pindahkan. Yang keempat, untuk media tanam juga di sini kita menggunakan dua jenis media tanam. Yang pertama itu kita gunakan full media tanam dari kokopit ataupun sabut kelapa. Nah, untuk media tanam yang kedua ini kita gunakan campuran dari sekam bakar, sekam mentah, dan juga kuahai kambing. Untuk perbandingan dari sekam bakar, sekam mentah, dan juga kuahai kambing itu komposisinya adalah 1:1:1. Jadi di sini saya pakai 1 baskom sekam bakar, 1 baskom sekam mentah, dan juga 1 baskom kuahai kambing. Nah, ketiga bahan tersebut dicampur, diaduk-aduk dalam satu wadah. Setelah itu saya taruh ke dalam tray semai seperti ini. Yang kelima, proses semai. Jadi untuk penyemaian kita pada kesempatan kali ini, dalam satu lubang ini akan kita isi dengan 1 atau mungkin 2 biji saja ya sahabat semua. Untuk penyemaian di sini saya menggunakan alat bantu berupa lidi ya. Ini saya gunakan untuk melubangi lubang-lubang tanam yang ada di tray semai kita ini. Terakhir, jangan lupa semaian ini kita siram ya sahabat semua. Yang keenam, estimasi panen. Jadi untuk tanaman sayuran kangkung ini mungkin estimasi menurut saya pribadi akan kita panen dalam jangka waktu kurang lebih 1 bulan ya sahabat semua. Jadi semoga saja nanti setelah 1 bulan kita bisa memanen sayur kangkung dari tray semai kita ini. Dan ya, mungkin itu saja untuk video pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan, serta jika ada pertanyaan silahkan sahabat komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ridwan Rianto. Sahabat semua, di episode yang kedua ini, hari Selasa tanggal 17 Desember 2024, saya akan mengupdate pertumbuhan dari sayur kangkung yang sudah kita tanam sebelumnya. Bagaimana hasilnya? Silahkan sahabat simak baik-baik video saya berikut ini. Untuk yang pertama, usia dari tanaman kangkung kita. Jadi untuk sayur kangkung ini alhamdulillah sekarang berarti usianya sudah menginjak di 3 hari setelah semai dari biji. Karena sayuran kangkung ini kemarin saya tanam itu hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024
Dan hari ini adalah hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024. Yang kedua, obat. Jadi pada kesempatan kali ini saya tidak akan menggunakan obat apapun dalam merawat tanaman sayur kangkung kita ini. Tujuannya selain untuk mengetahui ketahanan dari tanaman sayur kangkung itu seperti apa apabila tidak menggunakan obat, tapi tanpa penggunaan obat ini tentunya juga bisa menjadikan sayuran kita ini menjadi lebih sehat ya tentunya. Yang ketiga, pemupukan. Untuk pemupukan tanaman sayuran kangkung kita ini, sampai dengan hari ini juga masih tidak diberikan pupuk apapun, baik itu pupuk organik maupun pupuk kimia. Akan tetapi mungkin nanti ketika sayuran kangkung ini sudah menginjak di 6 sampai dengan 7 hari setelah semai, baru akan kita lakukan pemupukan, baik itu yang organik ataupun yang kimia. Yang keempat, update pertumbuhan. Jadi alhamdulillah per hari ini seperti yang sahabat semua bisa lihat, untuk pertumbuhan dari tanaman kangkung kita ini sudah ada beberapa benih yang tumbuh. Di sebelah kanan saya dengan menggunakan media tanam kokopit sudah banyak terlihat benih-benih yang bermunculan ya sahabat semua. Mungkin ini bisa dikatakan sekitar 70%-an. Kemudian di sebelah kiri saya juga sudah ada yang muncul ataupun tumbuh, akan tetapi benih yang tumbuh tidak sebanyak dibandingkan dengan benih yang kita semai di kokopit. Untuk faktor penyebabnya, mungkin ini analisis secara pribadi, karena yang di sebelah kanan kita ini untuk media tanam kokopit, itu media tanamnya lebih basah dan lembab ya sahabat semua, sehingga merangsang benih kangkungnya ini tuh lebih kuat daripada media tanam yang kita gunakan dengan campuran sekam bakar, sekam mentah, dan juga kohe kambing. Nah, untuk pengaruh pupuk dan obat di sini sampai dengan detik ini masih tidak ada pengaruh apapun ya sahabat semua, karena dari dua media tanam ini tidak ada yang diberikan obat ataupun pupuk sampai dengan detik ini. Yang kelima, mengenai perawatan. Karena tadi sudah saya katakan saya tidak memberikan obat ataupun pupuk sama sekali sampai dengan hari ini. Tapi untuk perawatan rutin saya tetap memberikan air baku biasa ya sahabat semua. Dalam hal ini saya menggunakan air PDAM. Jadi setiap pagi rutin kita siram dengan menggunakan air biasa. Dan ya mungkin itu saja untuk video pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Serta jika ada pertanyaan silahkan sahabat komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ridwan Rianto. Sahabat semua, di episode yang ketiga ini pada percobaan kita untuk menanam sayur kangkung, seperti biasa saya akan mengupdate pertumbuhan, dan khusus pada episode yang ketiga ini kita akan memulai proses pemupukan. Nah, bagaimana progresnya? Silahkan sahabat simak baik-baik video saya berikut ini. Untuk yang pertama mengenai usia tanaman, jadi semaian kangkung kita ini itu kemarin kita semai pada tanggal 14 Desember 2024 dan hari ini adalah hari Senin tanggal 23 Desember tahun 2024. Maka usia dari tanaman sayur kangkung kita ini mungkin sudah menginjak di 9 hari setelah semai. Yang kedua mengenai metode tanam, jadi di episode yang ke-1 itu kan kemarin saya informasikan untuk merawat sayur kangkung kita ini saya akan menggunakan dua metode, yaitu metode organik dan juga kimia. Akan tetapi di episode yang ketiga ini metode tersebut saya rubah semuanya dengan menggunakan metode organik ya sahabat semua. Jadi apapun yang kita lakukan di sini, apapun treatment yang kita berikan, semuanya dengan bahan yang organik, baik itu pupuk dan juga obatnya. Yang ketiga, obat dan pupuk. Jadi seperti yang saya jelaskan di poin yang kedua tadi, bahwasannya tidak ada unsur kimia apapun dalam kita melakukan perawatan sayur kangkung.
Dari mulai episode yang pertama sampai dengan episode yang ketiga ini, itu kita sama sekali tidak menggunakan obat apapun untuk merawat sayur kangkung kita. Dan untuk pupuknya itu sendiri, karena tadi sudah saya katakan kalau kita akan menggunakan metode organik, maka pupuk yang kita gunakan pada kesempatan kali ini juga menggunakan pupuk organik. Dalam hal ini kita menggunakan kohe kambing. Jadi kohe kambing yang kita miliki ini awalnya kita masukkan dulu ke dalam air, karena nantinya si kohe kambing ini akan kita larutkan, sehingga larutan antara kohe kambing dan juga air ini yang akan kita gunakan sebagai pupuk untuk menyiram tanaman sayur kangkung kita ini. Dan ini tadi pagi sebelum saya bikin konten ini, itu saya buat terlebih dahulu si kohe kambingnya yang dicemburkan dengan air, dan sore ini akan kita berikan ke tanaman sayur kangkung kita. Dan simpel saja, langsung kita siram ke dalam media tanamnya dan juga ke dalam alas ataupun tray semai yang ada di bawah ini. Yang keempat, mengenai update pertumbuhan. Jadi pada kesempatan kali ini alhamdulillah usia 9 hari itu sudah banyak sekali yang tumbuh, dan ternyata dari kedua media tanam yang kita pakai ini, untuk media tanam yang terdiri dari sekam mentah, sekam bakar dan juga kohe kambing, itu hasilnya lebih bagus ya sahabat semua. Walaupun kemarin di episode yang kedua itu untuk sayur kangkung yang kita gunakan media tanam kokopit ini ataupun media tanam serabut kelapa ini, itu pertumbuhannya lebih cepat sprout, dia lebih cepat tumbuh. Akan tetapi setelah 9 hari kemudian, ternyata sayur kangkung yang kita tanam di media tanam ini justru malah lebih cepat pertumbuhannya. Dan bisa sahabat semua lihat, sekam mentah dan juga kohe kambing itu lebih banyak yang tumbuh, dan juga pertumbuhannya itu jauh lebih cepat. Dilihat dari daunnya yang lebih banyak, kemudian tinggi tanamannya juga lebih tinggi, dan dari segi kuantitas juga ini jelas lebih banyak daripada media tanam yang kita gunakan dari kokopit. Nah, sekarang mari kita coba lihat update pertumbuhan dari masing-masing akarnya ya sahabat semua. Jadi akarnya seperti ini, banyak sekali yang sudah cukup panjang ya sahabat semua. Ini untuk media tanam yang kita gunakan dari kohe kambing, sekam bakar dan juga sekam mentah. Mari kita lihat untuk pertumbuhan akar dari media tanam kokopit, apakah banyak juga. Nah, ternyata alhamdulillah nih sama juga banyak ya sahabat semua pertumbuhan akarnya, terus putih bersih juga. Dan seperti itu perbandingan antara kita melakukan penanaman sayur kangkung dengan menggunakan media tanam kokopit dan juga media tanam kohe kambing, sekam bakar dan juga sekam mentah. Dan mungkin itu saja untuk video pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan, serta jika ada pertanyaan silahkan sahabat komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ridwan Rianto. Sahabat semua, di episode yang keempat ini pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024, saya akan mengupdate pertumbuhan dari sayur kangkung yang sudah kita tanam. Nah, bagaimana progresnya? Silahkan sahabat simak baik-baik video saya berikut ini. Untuk yang pertama, usia tanaman. Seperti yang sudah saya sampaikan di episode-episode sebelumnya, bahwasannya sayur kangkung kita ini disemai pada tanggal 14 Desember 2024, dan hari ini adalah hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024, maka usia dari tanaman sayur kangkung kita ini sudah menginjak di 14 hari setelah semai, atau kalau kita misalkan kalkulasikan ke dalam minggu, usia dari tanaman kita ini sudah menginjak di 2 minggu setelah semai. Yang kedua, pengobatan dan juga pemupukan. Jadi semua tanaman yang ada di depan saya ini alhamdulillah saya tanam dengan cara yang organik. Jadi kita tidak menggunakan obat-obatan apapun. Dan mengenai pemupukan, seperti yang sudah saya sampaikan di episode sebelumnya, pemupukan juga kita lakukan dengan metode organik. Kemarin di episode yang kedua dan ketiga itu sudah saya jelaskan pemupukan yang saya lakukan
Dan pupuk yang kita pakai adalah pupuk organik, yaitu kohe kambing. Pada kesempatan kali ini saya mungkin tidak akan melakukan penyiraman terlebih dahulu ya sahabat semua, karena ini di dalam bakinya juga masih terdapat cukup banyak air nih. Jadi untuk hari ini kita tidak melakukan pemupukan karena airnya juga masih banyak, yang mana air di dalam trisomai ini juga mengandung pupuk organik berupa kohe kambing yang sudah kita siram di episode-episode yang sebelumnya seperti ini. Yang ketiga, update pertumbuhan. Jadi karena di sini kita hanya membandingkan antara media tanam yang menggunakan kokopit dan juga media tanam yang kita buat sendiri dengan campuran kohe kambing, sekam bakar dan juga sekam mentah, maka di sini saya akan mereview pertumbuhan dari hasil penggunaan kedua media tanam tersebut. Nah, untuk yang pertama dulu di sebelah kiri saya, di sini saya gunakan media tanam kokopit. Untuk update pertumbuhan kangkungnya, bisa sahabat semua lihat di sini. Alhamdulillah sih masih sehat ya sahabat semua. Sehat, tidak terkendala penyakit, akan tetapi untuk update pertumbuhannya itu tidak sebagus dibandingkan dengan media tanam yang kita racik sendiri ini, yang terdiri dari sekam mentah, sekam bakar dan juga kohe kambing. Itu ditunjukkan dengan banyaknya benih kangkung yang tumbuh, itu tidak sebanyak yang di sebelah kanan saya. Kemudian untuk progres kecepatan dia bertumbuh besar itu juga kalah jauh ya sahabat semua. Ini kalau misalkan kita lihat rata-rata ketinggiannya saja sudah terlihat antara di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri saya. Kemudian di waktu-waktu yang dekat ini justru untuk media tanam kokopit ini malah baru ada beberapa benih yang baru tumbuh seperti yang ada di sini dan juga di sebelah sini. Namun secara keseluruhan saya lihat tanaman yang lain juga masih cukup sehat. Untuk media tanam yang sebelah kanan saya, itu yang terdiri dari sekam mentah, sekam bakar dan juga kohe kambing, itu alhamdulillah progres pertumbuhannya itu sangat cepat ya sahabat semua, sangat cepat dibandingkan dengan media tanam yang kita gunakan tadi dengan menggunakan kokopit. Ini dari segi jumlah pertumbuhan yang tumbuh saja itu sudah sangat berbeda. Kalau saya tunjukkan dari semua lubang tanam yang ada di trisomai ini, itu mungkin bisa mencapai 90% dia tumbuh semua ya sahabat semua. Artinya dari lubang trisomai ini yang tidak tumbuh itu paling berapa? Ini kalau saya hitung mungkin hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada sekitar 6 lubang yang tidak tumbuh. Artinya pertumbuhan dari tanaman kangkung yang kita semai dengan menggunakan kohe kambing, sekam mentah dan juga sekam bakar itu sangat bagus. Kemudian untuk segi pertumbuhannya juga menurut saya ini sangat bagus jika dibandingkan dengan media tanam yang kita gunakan dari kokopit. Karena seperti yang bisa sahabat semua lihat, tingginya saja sudah sangat berbeda ya sahabat semua. Ini jauh lebih tinggi dan daun-daunnya ini tuh sudah mulai bermunculan nih. Ibarat kata mungkin yang di sebelah kanan saya ini sudah memunculkan sekitar 8 hingga 12 daun, tapi yang di sebelah kiri saya baru memunculkan sekitar ya bisa dikatakan 6 sampai dengan 8 daun. Otomatis pertumbuhannya juga sangat jauh berbeda. Itu perbandingan antara pertumbuhan yang bisa kita sampaikan di episode yang keempat ini. Alhamdulillah semuanya masih dalam keadaan sehat, walaupun ada beberapa kekurangan dan kelebihan dari masing-masing media tanam yang kita gunakan. Dan mungkin itu saja untuk video pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Serta jika ada pertanyaan silahkan sahabat komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ridwan Rianto. Sahabat semua, di episode yang kelima ini seperti biasa saya akan mengupdate pertumbuhan dari tanaman sayur kangkung kita.
Bagaimana hasilnya? Silahkan sahabat simak baik-baik video saya berikut ini. Untuk yang pertama, usia tanaman. Seperti yang sudah saya sampaikan di episode sebelumnya, untuk tanaman sayur kangkung kita ini kita semai pada tanggal 14 Desember 2024 dan hari ini adalah hari Selasa tanggal 31 Desember 2024. Itu berarti usia dari tanaman sayur kangkung kita ini sudah menginjak di 17 hari setelah semai dari biji. Yang kedua, pengobatan dan juga pemupukan. Sampai dengan detik ini, alhamdulillah konsistennya kita untuk merawat sayur kangkung kita ini tanpa menggunakan obat kimia sama sekali. Dan seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, bahwasannya untuk tanaman sayur kangkung kita ini kita rawat dengan pupuk organik tanpa pupuk kimia. Jadi seperti biasa ini kita lakukan penyiraman dengan menggunakan kohe, karena seperti yang sudah sering saya sampaikan juga, saya ingin tahu bagaimana sih perkembangan dari tanaman sayur kangkung apabila kita tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali, artinya hanya menggunakan pupuk kambing saja. Yang ketiga, update pertumbuhan. Seperti yang sahabat semua lihat, progres pertumbuhan dari tanaman sayur kangkung kita ini ternyata berbeda-beda. Antara yang satu media tanam itu kita gunakan media tanam sekam bakar, sekam mentah dan juga kohe kambing. Dan yang satu lagi di sebelah kiri saya dengan menggunakan kokopit. Itu ternyata hasilnya jauh berbeda ya sahabat semua. Nah, kita review untuk yang berada di sebelah kiri saya terlebih dahulu. Ini mungkin dugaan saya, ada kemungkinan besar kokopit yang saya pakai ini, karena ini baru beli kokopitnya, itu kokopitnya mungkin masih banyak kandungan zat taninnya ya sahabat semua. Karena ketika kemarin saya coba lihat air yang ada di bawah baki ini, itu masih sangat berwarna orange. Artinya kan zat taninnya masih cukup banyak ya. Dan mungkin zat tanin itulah yang memperlambat pertumbuhan dari tanaman sayur kangkung yang kita tanam dengan menggunakan kokopit ini. Nah, berbeda lagi dengan tanaman yang ada di sebelah kanan saya, yang media tanamnya juga sama-sama organik, yaitu kita gunakan sekam bakar, sekam mentah dan juga kohe kambing. Hasilnya alhamdulillah cukup bagus. Tanamannya juga sudah lumayan tinggi-tinggi. Mungkin estimasi ada yang sudah berkisar di 15 cm sampai dengan 20 cm. Dan di sini juga saya tidak hanya menyampaikan yang bagus-bagusnya saja ya sahabat semua. Di sini akan saya tunjukkan beberapa perbedaan pertumbuhan yang kurang bagus juga dalam satu tray semai ini. Jadi di sini saya temukan ada beberapa daun yang mana daunnya ini tuh tidak terlalu hijau. Jadi ada yang berwarna kuning. Perbedaan daun ini juga harus kita telah lebih lanjut, karena dalam satu wadah ini kan seharusnya karena mereka mendapatkan media tanam yang sama, kemudian pupuk yang sama, seharusnya kan pertumbuhannya juga sama. Nah, akan tetapi ini tidak tahu gimana kok bisa ada beberapa daun yang berwarna kuning muda seperti ini. Kuning banget sih enggak, cuma dia terlihat lebih muda warna hijau daunnya. Jadi kalau misalkan kita simpulkan mungkin kohe kambing itu kekurangan unsur N atau P atau K, itu susah ditebak juga ya sahabat semua. Karena ini yang ada dalam tray semai ini tuh pupuknya sama, media tanamnya juga sama, tapi pertumbuhannya berbeda. Dan ya, mungkin itu saja untuk video pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, serta jika ada pertanyaan silahkan sahabat komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ridwan Rianto. Sahabat semua, di episode yang ke-6 ini seperti biasa saya akan mengupdate pertumbuhan dari tanaman sayur kangkung yang sudah kita tanam. Nah, bagaimana hasilnya? Silahkan sahabat
Simak baik-baik video saya berikut ini. Untuk yang pertama, usia tanaman. Jadi tanaman sayur kangkung kita ini disemai pada tanggal 14 Desember 2024 dan hari ini adalah hari Sabtu tanggal 3 Januari 2025. Itu artinya usia dari tanaman sayur kangkung kita ini sudah menginjak di 20 hari setelah semai dari biji. Yang kedua, obat dan juga pupuk. Jadi seperti yang sudah saya katakan di episode-episode sebelumnya, bahwasannya untuk obat dan pupuk yang kita gunakan pada kesempatan kali ini adalah obat dan pupuk secara organik. Artinya saya tidak melakukan penyemprotan obat apapun di sini ya sahabat semua. Dan juga untuk pupuknya seperti yang sudah saya katakan, di sini saya hanya menggunakan pupuk berupa kohe kambing. Artinya pupuk yang kita gunakan juga pupuk organik. Yang ketiga, update pertumbuhan. Jadi 20 hari setelah semai dari biji, alhamdulillah update pertumbuhannya sudah seperti ini ya sahabat semua. Mungkin akan saya review seperti biasa dari yang kiri terlebih dahulu dengan menggunakan media tanam kokopit. Itu ya pertumbuhannya seperti ini, tidak jauh berbeda dengan yang saya sampaikan di episode yang kelima. Walaupun di sini ada beberapa tumbuhan yang kelihatannya sudah mulai meninggi juga ya sahabat semua. Tapi untuk secara keseluruhan memang di sini benih yang tumbuh itu bisa dikatakan cukup sedikit. Dan review yang di sebelah kanan saya ini yaitu dengan menggunakan media tanam berupa sekam bakar, sekam mentah dan juga kohe kambing. Alhamdulillah sekali seperti yang bisa sahabat semua lihat sekarang, itu pertumbuhannya kalau menurut saya itu sangat bagus. Karena apa? Karena kita lihat di sini dari keserempakan ataupun keseragaman. Jadi jarang terjadi misalkan di sebelah sini lebih besar, di sebelah yang lainnya justru malah masih kecil. Akan tetapi sahabat semua bisa melihat di sini, alhamdulillah pertumbuhannya serempak ya. Kemudian yang kedua mengenai ketinggian. Ini kalau kita lihat dan ukur dengan menggunakan jari tangan saya, ini sudah selebar tangan saya apabila dibuka seperti ini ya sahabat semua. Ini mungkin ada yang sudah mencapai 20 cm atau mungkin 22 cm atau yang paling rendah mungkin sekitar ya 15 cm ya sahabat semua. Untuk kesehatannya juga saya lihat dibanding yang sebelah kiri juga ini lebih baik ya, karena selain dia tumbuhnya tinggi, selain dia tumbuhnya serempak, kemudian secara kasat mata pun bisa kita lihat bahwa yang di sebelah kanan itu lebih bagus. Dan poin penting yang ada di episode pada kesempatan kali ini kalau misalkan kita panen ya, sebetulnya kalau untuk masak pribadi ini sudah bisa kita panen di usia yang ke 20 hari. Karena apa? Dari segi ukuran batang kemudian tinggi tanaman, kalau menurut saya biasanya kalau lagi fase yang seperti ini tuh lagi enak-enaknya di sayur. Itu rasanya pas lagi krenyes-krenyes banget ya. Tapi ini saya masih belum puas. Siapa tahu nanti kalau misalkan kita tunggu sampai dengan usia 1 bulanan, hasilnya bisa lebih besar lagi dan juga lebih maksimal tentunya. Dan ya mungkin itu saja untuk video pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan, serta jika ada pertanyaan silahkan sahabat komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ridwan Rianto. Sahabat semua, di episode yang ke-7 ini saya tidak lagi akan mengupdate pertumbuhan dari tanaman sayur kangkung saya. Akan tetapi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan proses panen. Nah, bagaimana hasilnya? Silahkan sahabat simak baik-baik video saya berikut ini. Untuk yang pertama, usia tanaman. Jadi sayur kangkung kita ini kemarin kan kita tanam tanggal 14 Desember 2024 dan hari ini adalah hari Senin tanggal 6 Januari 2025. Itu berarti usia dari tanaman sayur kangkung kita pada kesempatan kali ini sudah menginjak di 22 hari setelah semai dari biji. Dan hari ini juga kita akan melakukan proses panen. Yang kedua, mengenai review secara keseluruhan terkait dengan obat dan juga pemupukan.
Jadi seperti yang sudah sering saya sampaikan, untuk obat tidak menggunakan obat sama sekali, baik itu kimia ataupun organik. Jadi ini tidak saya semprot obat apapun. Dan yang kedua mengenai pemupukan itu sendiri, jadi dari awal sampai dengan akhir hari ini kita panen, itu saya hanya menggunakan pupuk berupa kohe kambing saja. Tidak ada pupuk selain itu yang saya berikan ke tanaman sayur kangkung kita ini. Yang ketiga, waktu panen. Jadi di sini saya klarifikasi terlebih dahulu bahwasanya di awal episode 1 itu kan saya mengtargetkan untuk tanaman sayur kangkung kita ini akan dipanen di usia 30 harian supaya nanti tanamannya sudah besar-besar dulu, sudah gendut-gendut dulu baru akan kita panen. Tapi ini menurut pengamatan saya pribadi, yang di sebelah kanan saya ini itu kelihatannya dia sudah layak dan cukup untuk dipanen. Seperti yang sudah bisa sahabat semua lihat di sini, tanamannya sudah besar-besar, tinggi-tinggi, dan ya menurut saya ini adalah waktu yang tepat untuk dipanen. Selain karena pengamatan saya pribadi terkait dengan waktu panen ini, itu besok takutnya saya tidak ada waktu untuk membuat konten. Jadi saya majukan saja jadwalnya menjadi hari ini. Dan untuk tanaman sayur kangkung yang berada di sebelah kiri saya juga, ini nanti akan saya panen juga supaya nanti konten terkait dengan tanaman sayur kangkung ini benar-benar selesai ya. Jadi next tinggal kita bikin konten berikutnya. Untuk tata cara panen ini simple saja ya sahabat semua. Jadi langsung kita cabut begitu saja dari wadah tanamannya seperti ini. Sangat mudah bukan? Selanjutnya ini tinggal kita bersihkan saja. Caranya mudah, tinggal kita masukkan ke dalam air, lalu kita goyang-goyangkan seperti ini sampai dengan akarnya itu menjadi bersih seperti ini. Dan inilah dia hasil dari 22 hari kita menanam tanaman sayuran kangkung. Bagaimana, apakah sahabat semua sudah tertarik untuk mencoba belajar menanam sayuran? Yuk ikutin terus channel YouTube kita, Ridwan Rianto. Mungkin itu saja untuk video pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Serta jika ada pertanyaan silahkan sahabat komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.